Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Seiring meredanya pandemi, Pusat Komando Epidemi Sentral memutuskan untuk selanjutnya melonggarkan kebijakan wajib masker. Menurut rencana, mandat masker dalam ruangan paling cepat akan dicabut 20 Februari, sedangkan untuk kampus sekolah akan dihapuskan pada tanggal 6 Maret. Mandat masker luar ruangan di Taiwan telah dicabut sejak Desember tahun lalu. Kini mandat dalam ruangan juga direncanakan dihapuskan pada 20 Februari. Rencananya CECC akan mengadopsi kebijakan hampir serupa dengan Korea Selatan, yakni tidak memaksakan pengenaan masker dalam ruangan, tapi mandat tetap berlaku di transportasi umum dan lembaga pengobatan. Sementara itu, pencabutan mandat masker untuk lembaga pendidikan termasuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi akan dilaksanakan pada 6 Maret. Pihak sekolah boleh menentukan sendiri apakah mandat akan diteruskan di kampus sekolah, tapi pengenaan masker tetap diharuskan di atas bus sekolah dan klinik di kampus, dan dianjurkan bagi yang bergejala. Arus pariwisata domestik pasca pelonggaran pengendalian pandemi telah memicu bangkitnya kembali bisnis industri Mamin yang total menawarkan 130.000 lowongan kerja pada bulan Januari. Untuk mengatasi kekurangan SDM, restoran McDonald's mengumumkan kenaikan upah, bahkan ada kelompok catering yang menawarkan insentif peningkatan tunjangan anak. Pelonggaran pengendalian pandemi telah memicu arus pariwisata domestik pada liburan tahun baru Imlek dan membangkitkan kembali bisnis industri Mamin. Banyak darinya terlihat sibuk merekrut SDM, termasuk restoran McDonald's yang mulai Maret berencana mempekerjakan lebih dari 1.000 pegawai full-time baru dan meningkatkan upah pegawai, di mana upah dan bonus untuk asisten manajer misalnya akan naik menjadi $40.000 per bulan. Kelompok rantai catering lainnya, Feast Together, selain menjadi sponsor tim baseball nasional Chinese Taipei, juga mengadopsi berbagai insentif untuk merekrut SDM, termasuk menaikkan gaji pegawai, menambah tunjangan anak pertama menjadi $20.000, anak kedua tambah lagi $20.000, dan anak ketiga $50.000. Menurut data Bank SDM, sejumlah 94% pegawai kantor berniat ganti pekerjaan usai Imlek, mencatat rekor tertinggi dalam 14 tahun. Dan pada bulan Januari, tercatat ada 130.000 lowongan kerja yang ditawarkan industri Mamin, meningkat 22% dari durasi yang sama tahun lalu. 72 jam telah berlalu sejak gempa dahsyat melanda Turki dan Suriah. Jumlah korban meninggal telah menembus 12.000 orang. Upaya penyelamatan diteruskan dengan tibanya tim SAR mancanegara termasuk Taiwan yang dilaporkan telah berhasil menyelamatkan 2 orang korban tertimbun reruntuhan. Sementara itu, setelah mengobar selama 2 hari, kebakaran yang terpicu gempa di Pelabuhan Iskenderun dikonfirmasi telah dipadamkan. Kobaran api menerangi malam, kepulan asap membumbung tinggi. Kebakaran besar terjadi di Pelabuhan Iskenderun, Turki tidak lama setelah gempa dahsyat melanda perbatasan Turki dan Suriah tanggal 6. Kendati pihak berwenang menurunkan pesawat militer, api akibat kontainer yang terguling itu berkobar sepanjang 2 hari sebelum dipadamkan. Di lokasi bencana robohnya banyak bangunan, tim SAR meneruskan upaya penyelamatan. Warga setempat juga turut membongkar reruntuhan, berharap bisa menemukan lebih banyak penyintas. Pada saat angka kematian terus meningkat, semakin banyak tim SAR dari mancanegara termasuk Taiwan dan Jepang tiba di lokasi bencana. Foto tim Taiwan bahkan sempat dimuat dalam laporan terkait di surat kabar Daily Sabah. Tanggal 8 malam, 50 jam pasca gempa melanda, tim SAR Taiwan mendeteksi suara lemah seorang wanita dan dengan sukses menyelamatkannya dari reruntuhan. Seorang korban terjebak lain kemudian juga terdeteksi. Tim SAR segera mengupayakan pertolongan. Warga setempat tidak henti-hentinya mengantar makanan buat anggota tim. BBC Inggris juga menggunakan foto tim SAR Taiwan dan menyebut Taiwan sebagai negara dalam laporannya. Sementara PBB telah resmi mendaftarkan tim Taiwan ke dalam situs SAR-nya. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan rekor dunia Muay Thai dan sua lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.